Sejak bulan Agustus 2023, beberapa wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan hal tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang mengakibatkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. Hingga bulan Oktober 2023, sebanyak 63% wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berdampak pada gagal panen, meningkatnya krisis air bersih, kelangkaan pangan, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Potensi curah hujan paling rendah dan kekeringan ekstrim akan terjadi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kekeringan di tanah air diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2023. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Papua, di mana masyarakat mengalami kesulitan mengelola lahan pertanian akibat minimnya curah hujan dan debit air. DPR RI mendorong pemerintah untuk sigap dalam melakukan mitigasi atas dampak kekeringan seperti menekankan penambahan pompa air di jalur irigasi sawah guna menjaga kesuburan tanaman dan meningkatkan debit air. Ada semacam kebutuhan dari masyarakat untuk pompanisasi, bahwa di situ sawahnya itu berada di atas jalur air. Ketika terjadi musim El Nino ini, terjadilah kekurangan air di sawah itu untuk menarik air yang ada di aliran sungai, di aliran irigasi. Selain potensi gagal panen, kekeringan juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikutip dari data Indonesia, angka kejadian karhutla sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 252 kejadian dalam 4 tahun terakhir. Sayangnya pada tahun 2023, angka kejadian karhutla justru melonjak hingga 108,83% dibandingkan data tahun 2022. Untuk itu DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan penanggulangan kebakaran hutan secara cepat dan efektif dalam mengatasi meluasnya titik api karhutla di sejumlah wilayah. Tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya, antisipasi terkait dengan kebakaran hutan yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen? Apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran di 2024? Lebih lanjut, DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah merespon dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan menyiapkan anggaran untuk menanggulangi ancaman krisis air bersih dan terganggunya produksi pangan khususnya beras yang dapat mengakibatkan inflasi. Kalau menyangkut masalah kekeringan ini, pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi termasuk impor beras. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa masalah beras itu pasti tersedia. Bantuan air itu semua berjalan sekarang. Bagaimana menimbulkan hujan-hujan buatan. Jadi ini pemerintah bersama dengan DPR sudah melakukan anggarannya tersedia semua. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan akibat kekeringan, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per konsumen untuk menghindari panic buying di masyarakat dan memastikan distribusi dan ketersediaan beras merata ke seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras. Tapi kalau umpamanya orang ada panik, membeli dengan kepanikan, artinya dia numpuk. Akhirnya yang lain tidak kebagian. Saya terus terang tidak berhenti membagikan sembako, ya. Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan. El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan, walaupun pemerintah sudah mengambil, tapi itu kan dibatasi. DPR RI sangat serius dalam menghadapi bencana kekeringan dan karhutla yang semakin meluas di wilayah Indonesia. Untuk itu, DPR RI mendesak semua stakeholder untuk sigap bergerak dalam penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan, serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat untuk melindungi lingkungan, ekonomi, kesehatan, serta warisan sosial budaya yang berharga.